من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwatal iman, para hadirin, Bapak Ibu, Mas, Mbak Yu dan arek-arek Lamongan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan yang baik ini di Masjid Ji'rona akan melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kitab ini sudah diterjemahkan. Kalau kitab Arabnya ini saya fotokopi. Dan kitabnya ini juga sudah diterjemahkan. Ada Arabnya dari kanan, kalau dari kiri terjemahannya. Jadi sudah banyak dicetak ya. Nah, kitab Ushulus Sunnah ini dikarang oleh Imam Ahmad yang di dalamnya adalah dihimpun pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Pada pertemuan pertama kita sudah menjelaskan biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pada pertemuan yang kedua kita jelaskan wajibnya berpegang teguh dengan manhaj sahabat para salafus soleh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan, kita baca dulu. Wa qala al-muallif rahimahullah, pengarang kitab ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, di antara pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah adalah watarkul bid'ah, wajibnya meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas ucapannya Imam Ahmad bahwa di antara pokok dasar pondasi ajaran Ahlus Sunnah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Itu yang akan kita bahas. Kita mulai dari definisi bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Kok sampai-sampai Nabi berkata dalam salah satu hadisnya, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dari perkara-perkara baru dalam masalah agama ini. Wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Bid'ah yang dimaksud Nabi ini yang bagaimana? Nah, kita harus memahami pertama definisi dari bid'ah itu apa. Pengertian bid'ah itu apa. Para hadirin yang dirahmati Allah. Bid'ah itu memiliki dua pengertian. Atau memiliki dua definisi. Pengertian yang pertama berdasarkan bahasa. Bid'ah secara bahasa artinya ibtida'us syai'i wa sun'uhu bi ghairi mithalin sabiq. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu yang dulu tidak ada. Memulai sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang baru yang dulu tidak ada contoh. Ini dari sisi bahasa. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokoknya semua yang
baru, dulu ndak ada, itu bid'ah. Secara apa? Bahasa. Berarti kalau saya katakan laptop ini, tablet ini bid'ah, kamera itu bid'ah, mikrofon ini bid'ah. Bener enggak? Bener. Mobil bid'ah, mikroskop bid'ah, pesawat terbang bid'ah. Bener enggak? Bener. Tapi dari sisi bahasa, itu bukan pembahasan agama. Jadi lafadz bid'ah itu sudah dipakai oleh orang Arab sebelum Nabi lahir. Nabi kan orang Arab, bahasa Arab sudah ada sebelum Nabi lahir. Dan kata-kata bid'ah secara bahasa sudah ada sebelum Nabi lahir. Jadi orang Arab jahiliyah sebelum Nabi lahir terus melihat seseorang yang membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya, maka orang jahiliyah pun mengatakan ibtada'ta, kamu berbuat bid'ah. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokoknya nggawe sesuatu sing anyar sing biyen gak ono iku bid'ah. Terlepas dari positif maupun negatif. Itu dari sisi apa? Bahasa. Tetapi ketika Rasulullah diutus jadi Rasul, Rasulullah kan berkata, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Maka bid'ah yang dimaksud Nabi ini bukan bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara syariat Islam. Supaya tidak bingung, saya kasih gambaran lain. Perhatikan, kata-kata sholat itu kan bahasa Arab. Kata-kata sholat sudah ada sebelum Nabi lahir. Karena sholat itu kan bahasa Arab. Sholat dari segi bahasa artinya doa. Dari sisi bahasa. Dan kata-kata sholat sudah dipakai oleh orang Arab jahiliyah sebelum Nabi lahir. Jelas? Artinya apa tadi? Doa. Berarti kalau ada orang Arab jahiliyah berkata, usolli, dan saya sholat di depan Lata Uzza. Betul enggak? Bisa enggak? Bisa, tapi berdasarkan makna bahasa. Karena sholat dari segi bahasa artinya apa tadi? Berdoa. Jelas? Tapi ketika Rasulullah diutus jadi Rasul, Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat, maka sholat yang diperintahkan Islam bukan sholat dalam makna bahasa. Tapi sholat menurut syariat Islam adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam dengan syarat rukun tertentu. Mengalami pergeseran makna. Demikian juga dengan bid'ah. Ketika Rasulullah diutus jadi Rasul, Rasulullah melarang seseorang berbuat bid'ah. Lah bid'ah yang dimaksud di sini tidak sekedar sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu kan dari sisi apa tadi? Bahasa. Adapun bid'ah menurut syariat Islam tidak sekedar baru. Tapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Lah, apa sih makna bid'ah secara syariat? Silakan dicatat baik-baik. Bid'ah secara syariat, inilah bid'ah yang terlarang. Inilah bid'ah yang katanya Nabi itu kullu bid'atin dolar. Setiap bid'ah itu sesat. Inilah bid'ah secara syariat. Apa itu? Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam membuat definisi bid'ah. Bid'ah adalah, silakan dicatat, ibaratun an tariqatin fiddin mukhtara'atun tudahi asyariyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud lillahi subhanahu. Sudah ditulis? Belum. Nunggu terjemahannya. Gitu? Nah, saya ulangi, bid'ah secara syariat berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi tadi,
Maka bid'ah secara syariat terdiri dari 4 unsur. Kalau 4 unsur ini terpenuhi, itu bid'ah yang terlarang itu. Unsur yang pertama, thariqatun fiddin. Tata cara metode dalam agama. Ada kata-kata apa? Fiddin. Artinya apa tadi? Dalam agama. Berarti tablet ini bid'ah apa enggak yang terlarang menurut syariat? Bukan, karena dia bukan agama. Pesawat terbang enggak masuk karena urusan duniawiyah. Paham sampai sini? Mobil, kamera, mikrofon itu enggak masuk bid'ah yang dilarang Nabi. Karena definisinya unsur yang pertama metode tata cara amalia fiddin dalam agama. Berarti kalau enggak masalah agama, meskipun baru, maka dia bukan bid'ah. Semoga dipahami. Unsur yang kedua, mukhtaro'atun. Yang dibikin-bikin, dibuat-buat, yang tidak ada dasar dari Al-Quran, tidak dari sunnah, dan tidak pula dari ijma' para sahabat. Tidak ada dalilnya. Jelas, itu unsur yang kedua ya. Mukhtaro'atun yang dibikin-bikin, dibuat-buat, tidak ada dalil. Unsur yang nomor 3, tudohi asyariyah, menyerupai syariat, mirip syariat. Makanya kenapa kok banyak orang tertipu dengan bid'ah? Karena bid'ah itu menyerupai syariat, mesti dikasih bumbu-bumbu. Sehingga membuat orang terkecoh dan mengira bahwa bid'ah itu syariat. Karena unsur yang nomor 3 adalah apa tadi? Tudohi syariat, menyerupai syariat. Saya kasih analogi, perhatikan. Saya kasih gambaran. Ini sering saya sampaikan ini dan insya Allah pernah saya sampaikan di sini juga. Saya waktu pulang ke desa istri saya, Teracal, Karanggeneng. Kalau rumah saya kan Ketapang, sini dekat ke utara. Rumah istri saya Teracal, dekat Bengawan Solo. Itu saya kalau pulang ke rumah mertua saya, itu di depan rumah saya itu ada pohon mangga. Dari jauh itu Pak masuk, rindang luar biasa. Dan kalau sudah musim apa, buah luar biasa banyak. Tapi, kalau diamati dari dekat, dari kerindangannya itu, kesuburannya itu, setelah saya amati dari dekat, ternyata banyak pohon, ternyata banyak benalunya. Tahu benalu nggih? Apa cara basa Jawa? Kemeladean ya. Sembolah iku. Benalu, parasit. Semerep nggih? Lah bid'ah itu seperti parasit. Nek teko ado dari jauh seperti bagian dari agama. Sama dengan benalu itu. Nek teko ado dari jauh-jauh seakan bagian dari pohon mangga. Betul? Tapi nek diteliti lebih dalam, oh ternyata itu bukan pohon mangga. Dia itu tumbuhan lain yang mendompleng ke mangga. Menyerap saripatinya mangga, membahayakan mangga, dan bisa membunuh mangga. Betul? Sama dengan bid'ah. Dari jauh koyoke agama, padahal bukan agama. Dan mendompleng atas nama agama dan mengambil sesuatu dari agama. Nah, makanya itulah unsur yang nomor pinten? 3. Unsur yang nomor 4 dari bid'ah adalah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud lillahi subhanahu. Intinya yang nomor 4 adalah diniatkan pelakunya ibadah. Yang nomor 4 diniatkan pelakunya apa? Ibadah. Nah, sudah ditulis 4 hal ini. Nah, itulah bid'ah cara syariat. Saya ulangi, yang pertama tata cara metode dalam agama. Berarti kalau tidak agama bukan apa? Bid'ah. Mau buat pesawat terbang, mau nggak? Banyak orang yang salah paham. Ini ustadz ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dirinya sendiri naik sepeda motor, naik mobil. Oh berarti kan
Bid'ah juga. Mas, bukan itu bid'ah yang dimaksud Nabi. Bid'ah yang dimaksud Nabi adalah sesuatu baru dalam masalah apa? Agama. Jelas ya? Oke. Nah sekarang, mengapa sih bid'ah itu kok dilarang? Mau ngelakoni bid'ah kok gak oleh? Emang madhorote apa? Apa sih bahayanya kok sampai Nabi itu, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara baru dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru di dalam agama bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Sing ngomong ngeten niki mboten kula, mboten fagelan mboten. Sing ngomong Rasulullah. Sepakat kaum muslimin hadis sahih. Berarti Nabi ku wanti-wanti kita ojo sampai ngelakoni bid'ah. Gini mboten? Ya, berarti kan bahaya. Seandainya enggak bahaya, lapo Nabi kok mewanti-wanti. Nabi itu enggak mungkin memperingatkan umatnya kecuali pasti sesuatu yang berbahaya. Tidak cukup imam, tidak cukup Rasulullah. Para sahabat juga wanti-wanti. Ittabi'u wala tabtadi'u, ikutilah Al-Quran dan Sunnah, wala tabtadi'u, jangan membuat perkara-perkara bid'ah. Para sahabat. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa mengada-ngadakan bid'ah dan menganggapnya hasanah, berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati misi kerasulan. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Jadi agama Islam sempurna. Kalau ada orang ngelakoni bid'ah, seakan-akan orang itu nganggep Nabi Muhammad enggak lengkap menyampaikan apa? Risalah kenabian. Padahal Allah sudah turunkan ayat Al-Maidah ayat berapa? 3, hari ini sempurna. Selesai, enggak ada. Setiap syariat setelah turunnya Al-Maidah ayat 3 bid'ah tambahan. Karena setelah itu sudah enggak ada syariat lagi. Nah itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok segitunya Rasul, para sahabat, para tabi'in, Imam Malik, Imam Ahmad nih pengarang kitab ini kok selalu mewanti-wanti umat ojo ngelakoni bid'ah, pun ngantos ngelampai bid'ah. Pertanyaannya, emang bahayanya apa sih? Kok sampai dari generasi ke generasi ulama Ahlus Sunnah selalu wanti-wanti ojo ngelakoni bid'ah, pun ngantos ngelampai bid'ah, jangan melakukan bid'ah. Emang seberapa bahayanya? Apa sih bahaya bid'ah? 1, dicatat. Bahaya bid'ah yang pertama adalah innaha dhalalah. Bahwa bid'ah itu kesesatan. Yang berkata ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seperti yang saya baca di awal tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu kesesatan. Sing ngomong ngeten niki Rasulullah. Bahwa setiap bid'ah itu sesat, itu Rasul yang ngomong. Kenapa kok dilarang melakukan bid'ah? Karena bid'ah itu kesesatan. Berdasarkan sabda Rasulullah, riwayat Imam Ahmad. Pelajaran nomor 2. Kenapa kok bid'ah itu dilarang? Karena amalan pelaku bid'ah tertolak. Tidak bermanfaat. Mana dalilnya bahwa pelaku atau amalan para pelaku bid'ah itu tertolak? Dalilnya panjenengan sudah hafal semuanya. Hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Kalau Bukhari bunyinya seperti ini. Man ahdatsa fi amrina hadza
ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa mengada-ngadakan perkara baru, di zamannya Nabi tidak ada, bukan bagian dari agama, terus diada-adakan, ma laisa minhu, bukan bagian dari agama, fawaradun, maka tertolak. Tertolak kata Nabi. Itu riwayat Bukhari. Dikuatkan riwayat Imam Muslim dari Aisyah juga, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa wonge sing nglakoni amalan tidak di atas perintah Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Saya mau cerita. Boleh nggih? Perhatikan. Di zaman Umar bin Khattab, ini dalil bahwa tidak semua orang beramal diterima Allah kalau sampai tidak mengikuti apa? Tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perhatikan. Di zamannya Umar bin Khattab, beliau pernah berjalan melewati gereja Kanisa, tempat ibadah orang Nasrani. Umar bin Khattab melewati gereja. Di dalam gereja itu Umar melihat ada seorang biarawan. Ada seorang pendeta, rahib. Pakaiannya lusuh. Dia meninggalkan dunia, hidup dalam kerahiban. Dia menjaga gerejanya sambil mengabdi kepada Tuhannya, berdoa, menangis. Meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan wanita, hidup dalam kerahiban. Dia berdoa sungguh-sungguh di dalam gereja. Khusyuk, penuh dengan hikmat. Umar bin Khattab melihat dia. Setelah itu Umar menangis. Melihat pemandangan seorang rahib meninggalkan kemewahan dunia, berdoa dengan khusyuk. Umar nangis. Ditanya sama orang-orang, lima tabki ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kenapa Anda menangis? Bukankah dia itu orang kafir? Itu kan orang non-muslim. Kenapa kok Anda tangisi? Umar bin Khattab menjawab, saya sedih, saya kasihan sama orang itu. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Saya sedih orang itu. Amilatun nasibah, di dunia dia beramal, capek, letih, lesu, usaha, benar-benar ibadah. Tasla naron hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Saya mau tanya, tolong dijawab. Itu orang tadi beribadah enggak? Dia sungguh-sungguh enggak dalam peribadatannya? Tapi enggak sesuai tuntunan Nabi. Menurut tuntunan Nabi Muhammad, Yesus itu Rasul. Bukan apa? Bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Karena tidak sesuai, ya tertolak, enggak dianggap meskipun ibadah. Coba saya sampaikan dalil, tulis ya. Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad, maukah kalian saya tunjukkan orang yang paling merugi amalannya dan dia telah sia-sia perbuatannya. Ulangi ya, Muhammad katakan kepada umatmu, wahai umatku, mau enggak kalian saya tunjukkan orang yang paling merugi amalannya dan sia-sia perbuatannya di dunia, enggak ada manfaatnya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka telah mengira telah melakukan amal sebaik-baiknya. Jadi ada orang di dunia itu merasa amalannya banyak, melakukan amal soleh, di akhirat enggak dapat apa-apa. Coba lihat tafsirannya Imam Ibnu Katsir, diantaranya adalah orang kafir dan ahli bid'ah. Amalannya akeh kono manfaatnya. Soalnya tidak sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Pak, silakan dicatat Bapak Ibu, arek-arek Lamongan. Perhatikan. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Tanpa dua ini amalan kita tidak mungkin diterima Allah.
Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Harus ikhlas. Ikhlas inilah pembuktian dari la ilaha illallah. Tapi ikhlas sendiri nggak cukup untuk menjadikan amal kita diterima. Harus ada syarat diterimanya amal yang kedua, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Dan ittiba'ur rasul adalah penerapan dari syahadat yang kedua. Apa itu? Apa syahadat yang kedua? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wong iku Pak, amale gedene kaya apa kalau la ilaha illallahnya dan Muhammad Rasulullahnya rusak, percuma. La ilaha illallah itu maksudnya disuruh ikhlas. Muhammad Rasulullah itu maksudnya ibadahmu harus sesuai tuntunan Rasul. Makanya itu sahadate wong Islam ono loro. Sahadat kaping siji asyhadu alla ilaha illallah, ibadahmu kudu ikhlas jernih kanggo Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah maknanya adalah apa yang nomor dua? Ibadahmu harus sesuai tuntunan Rasulullah. Makanya kalau ibadahnya kita itu satu ikhlas, dua sesuai tuntunan Nabi, baru diterima. Ustaz, yang penting kan ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas Ustaz. Saya itu kalau sholat subuh kok 2 rakaat kok kayaknya masih terlalu sedikit. Saya ingin tambah 3 rakaat, tapi saya ikhlas Ustaz. Mosok kau oleh Ustaz? Ya gak oleh Mas, meskipun sampean ikhlasin temen, sholat kok wong blas tengah wengi sampean ikhlas, tapi nek tidak sesuai tuntunan Nabi ya salah. Jadi gak cukup ikhlas, tapi kudu sesuai tuntunan Nabi. Ngoten nggih? Nah, itu bahaya bid'ah nomor berapa? Nomor 2. Nggih nomor 2. Nomor 3. Ya. Jadi, jangan sampai amalan kita ini amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Harus amalan yang pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biar tidak kesasar. Bahaya bid'ah yang nomor 3 adalah Allah akan menggelapkan wajah para pelaku bid'ah. Sing seneng nambah-nambahi, nek wis meteng 7 wulan dikai ritual ngene. Nek ana wong mati sedina, 2 dina, 3 dina, 4 dina, 40 dina, terus pira? 100 dina, terus 1000 hari. Itu kan gak ditonton Nabi. Nabi mboten nate ngelampahi, para sahabat nggih mboten, para tabiin nggih mboten menambah-nambahi amalan. Itu hati-hati. Termasuk orang yang membuat akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah, seperti Syiah, seperti Qadariyah, Jabariyah, itu kalau dijelaskan panjang lebar ya. Intinya orang yang suka memodifikasi agama, diotak-atik itu, digonta-ganti, ditambah-tambahi, gaya aturan dewe sing gak pernah dicontohnya Nabi. Itu bahaya. Yang nomor 3 adalah Allah akan menggelapkan wajah mereka. Setiap perincian ini ada dalilnya. Dalilnya mana? Bahwa para pelaku bid'ah wajahnya akan digelapkan Allah. Dalilnya tulis surat Ali Imran ayat 106. Ali Imran ayat berapa? 106. Saya bacakan, perhatikan. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, hari kiamat, ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Coba kalau sampai rumah surat Ali Imran 106 ini buka tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana Imam Ibnu Katsir menginterpretasikan ayat ini? Siapa yang dimaksud wajah putih berseri-seri dan siapa
yang memiliki wajah yang hitam legam. Kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan. Wajah yang putih berseri-seri adalah wujuhu ahli sunnah. Wajahnya ahli sunnah. Ahli sunnah itu enggak sekedar nama. Ngaku ahli sunnah, ngaku ahli sunnah. Tapi kalau perbuatannya menyimpang dari Nabi, itu sekedar nama. Yang kita omongkan di sini ahli sunnah yang sesungguhnya. Bukan sekedar nama. Wajahnya ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah itu? Yang mengikuti sunnah Nabi, ajarannya Nabi, nyekel ajarannya Nabi, gak dimodifikasi. Wis opo jari Nabi dilakoni, sami'na wa ata'na, copy paste. Gak usah pakai di copy dulu baru di opo jenenge, diedit-edit, gak usah. Agama iku wis copy dari Nabi, paste ke kita. Copy paste. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, wajah yang putih berseri-seri itu wajahnya ahlus sunnah. Terus kata beliau, adapun wajah yang hitam legam, kata Ibnu Katsir, wujuhu ahlil bidah. Ini adalah wajahnya ahlul bid'ah. Saya mau tanya Pak, tolong dijawab nih. Yang sering ngaji insya Allah bisa jawab. Perhatikan. Pada hari kiamat, seluruh umatnya Nabi itu ada tandanya. Ada tandanya. Nabi kenal, oh iku umatku, iku umatku, iku umatku. Soalnya umatnya Nabi itu nanti ada tandanya. Pertanyaan saya, apa sih tandanya? Apa tandanya umatnya Nabi di akhirat nanti itu? Dalam wajahnya putih berseri-seri bekas wudu. Tapi ahli bid'ah iki nduk dino kiamat bureng gak ketok. Artinya Nabi gak ngakui dia jadi apa? Umatnya. Wong nek ikut sunai Nabi, ajaran Nabi, opo sing diajarno Nabi diikuti yo iku ahlu sunnah. Meskipun dia ini tidak selalu menggembor-gemborkan nama apa? Ahlus sunnah, tapi dia itu bener-bener ya nyekel ajarannya Rasulullah. Rasulullah sholat jamaah. Rasulullah ngajari istri-istrinya pakai jilbab sing gede dilakoni. Rasulullah SAW ngelakoni sing api dieloi, itu ahlus sunnah. Wajah putih berseri-seri. Oh, iku umatku, dikenali Nabi. Tapi ini ahli bid'ah meskipun bendino ngelakoni sholawatan, bendino ngelakoni sing dikatakan cinta Nabi. Tapi kalau amaliannya nggak nyontoh Nabi, gelap. Nabi nggak tahu siapa, nggak jelas, nggak ada tandanya. Bisa dipahami ya? Nah, itu nomor berapa tadi? 3, diambil dari surat Ali Imran 106 dengan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Yang nomor 4, para pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasulullah. Para ahli bid'ah akan diusir dari telaga Rasulullah. Yang kelima, dalilnya nomor 4 sama nomor 5 jadi 1. Yang nomor 5, para pelaku bid'ah terhalangi dari mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nomor 4 sama nomor 5. Nomor 4 diusir dari telaga, gak bisa masuk telaganya Nabi. Nomor 5 terhalangi dari mendapatkan apa? Syafaat. Dalilnya perhatikan. Riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, ana faratukum alal hawd. Aku mendahului kalian di telaga. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Nabi punya telaga diberi oleh Allah. Namanya telaga apa?
al-kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Muhammad memberikan kepadamu telaga al-kautsar. Lah nanti itu umat Islam seluruh yang ngaku umatnya Nabi di padang mahsyar, setelah padang mahsyar ada mizan dan seterusnya, ada hisab, mereka kepanasan, mereka semuanya berusaha mencari telaganya Nabi, ingin masuk ke telaganya Nabi, bertemu dengan Nabi dan bisa minum di telaga itu. Kehausan semuanya orang-orang itu. Makanya sampeyan iku nek maca surat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku wahai Muhammad memberikan kepadamu telaga al-kautsar. Itu harus masuk di kepala sampean bahwa nanti Nabi itu di hari kiamat nunggu kita. Di mana? Di telaga. Rasulullah nunggu kita di telaganya. Maka nanti umat yang ngaku umatnya Nabi berbondong-bondong ingin masuk ke telaga itu. Tiba-tiba ada sebagian dari umatnya Nabi yang dihalau oleh para malaikat, diusir, gak boleh masuk. Sebagian dari umatnya Nabi diusir dari telaga, gak boleh masuk. Gak bisa masuk, terusir dari telaga. Setelah itu Nabi melihat keadaan itu, Nabi melihat itu umatnya, maka Nabi memberi syafaat. Dan Nabi mengatakan, Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, biarkan mereka masuk ya Allah, umatku. Saya mau tanya, syafaat gak ini? Tolong dijawab, syafaat gak ini? Syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah untuk menyelamatkan umat. Itu syafaat. Ngasih syafaat biar tertolong, ya Allah, biarkan masuk ya Allah. Apa kata Allah? Perhatikan. La tadri ma ahdatsu ba'daka. Hei Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka adakan sepeninggal dirimu. Kira-kira jelas enggak? Kamu enggak tahu Muhammad apa yang mereka bikin modifikasi yang enggak pernah kamu lakukan. Mengganti akidahmu, mengganti ajaranmu, mengganti tata cara ibadah. Berarti ada 2 poin. Poin pertama, enggak bisa masuk telaga. Poin kedua, itu pun Rasulullah pasti nego lah, gampangannya kalau bahasa kita. Rasul masih melobi, betul apa enggak? Ya Allah umatku, ya Allah biarkan masuk ya Allah. Lah, kamu gak tahu Muhammad apa yang mereka bikin, apa yang mereka buat sepeninggal diri. Wadih, jelas? Jelas? Padahal perhatikan. Nanti pada hari kiamat ketika manusia menyeberangi sirat itu diseberangi sesuai dengan kadar seorang hamba, kadar amalnya. Ada seorang hamba itu Pak, perhatikan, kalau menyeberangi sirat seperti kedipan mata. Coba semen kedip, langsung masuk surga. Kedip lebih cepat daripada 1 detik, betul apa enggak? Coba bareng-bareng kedip, sudah masuk surga. Bayangkan, semoga kita masuk di dalamnya. Menyeberangi sirat, lamhatul basor, sekedar kedip, langsung masuk surga. Itu yang pertama. Ada yang seperti kilat, langsung masuk surga. Ada seperti kuda perang, ada seperti angin kencang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terseok-seok. Dan ada yang disambar kalalip. Kalalip itu besi yang runcing, ada apa? Kayak pancing itu loh Pak. Tapi gede, setiap orang yang nyebrang, dia apa? Sambar sama kalalip. Perhatikan saya. Ketika orang-orang nyebrang sirat itu, saya mau tanya panjenengan, itu Rasul ada di mana? Rasul ada di mana?
Rasulullah di ujung sirat melihat umatnya. Dan Rasulullah mengatakan, Rabbi, salim, salim ya Rabbi. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita. Saking cintanya Rasulullah sama kita. Tapi ada yang gak bisa dikasih syafaat. Di antaranya adalah ahli bidah, kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum liberal. Yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya. Terus nomor pinten saat ini 6. Al-bid'atu tufarriqul ummah. Bid'ah itu memecah belah umat. Bid'ah itu memecah belah. Sekarang dibalik. Pokoknya ini orang ustad senengane nyampe no sing genah, nyampe no sing lurus-lurus, iki boleh iki gak boleh, sing teges-teges. Wah, ustad iki kabeh gak oleh. Wis memecah belah umat ustad ini. Ini salah. Dibalik saya. Mana logikanya bid'ah itu memecah belah umat? Betul, itu enggak salah bahwa bid'ah itu memecah belah umat. Coba seandainya seluruh umat ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bersatu apa enggak? Bersatu. Enggak gede, ono torekot ini, ono torekot ngono, ono ngelakoni ini, ono ngelakoni ngono. Gak gelem balik nang Al-Quran Sunnah. Akhirnya pecah belah. Jelas? Mana dalilnya? Perhatikan. Surat Al-An'am ayat 153. Dalil bahwa bid'ah itu bisa memecah belah umat. Perhatikan. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Perhatikan. Kata Allah, sesungguhnya ini adalah jalanku satu yang lurus. Sesungguhnya ini adalah jalanku satu yang lurus. Fattabi'uh. Ikutilah satu yang lurus ini. Ikutilah satu yang lurus ini. Kemudian kata Allah, wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sangat banyak. Kalian tercerai-berai dari agama ini. Kata Imam Mujahid ini muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Kata beliau, yang dimaksud jalan-jalan yang banyak dalam surat Al-An'am ayat 153 ini, maksud dari jalan-jalan yang banyak ini adalah al-bid'ah. Bid'ah. Nek ngalakoni bid'ah kabeh ninggalno Al-Qur'an Sunnah. Al-Qur'an nyuruh akikoh diganti dadi selapanan. Al-Qur'an Sunnah nyuruh apa jenenge? Nyuruh takziah diganti selamatan. Sing asli ditinggalno, sing palsu dilakoni. Jawa itu kadang ninggal no akikoh tapi ngelakoni apa? Selapanan. Selapanan itu pirang dinoe. Arek cilik-cilik gak ngerti, wong tua-tua ngerti. Si arek-arek gak ngerti, sing tua-tua ngerti. Sing sebut pun diberi. Selapanan itu pinten, Pak? 3-6 hari. Selapan nggih. Nah, ngoten niku diperhatikan. Itu tahu kita bener gak oleh khurafat, takhayul, sing aneh-aneh, itu tinggal no kabeh. Pokoknya gak gelem mantu dino selo. Sing aneh-aneh itu tinggal no kabeh. Jejeg lurus ngono lho. Ceritanya ngeten, ayat di surat Al-An'am ayat berapa tadi? 153 itu ada hadisnya, ada kisahnya. Jadi Rasulullah lihat saya, Rasulullah itu pernah membuat garis satu, seret, lurus. Terus kata Nabi, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah satu yang lurus. Kemudian kata Nabi, di kanan kirinya ada jalan-jalan yang banyak. Tidaklah jalan-jalan yang banyak ini, setiap jalan ini ada setan yang manggili manusia supaya melenceng dari jalan satu yang lurus. Makanya perhatikan, lafaz jalannya Allah pakai lafaz tunggal, sirat, cuma satu.
Tapi ketika jalan-jalan kesesatan, lafadz yang dipakai Allah, lafadz jama'. Ngerti jama'? Apa jama' itu? Banyak, subul, banyak. Itu dalil bahwa jalan ke Allah satu. Ini jangan dipakai dalam urusan agama, banyak jalan menuju Roma. Iya, itu kan ke Roma. Kalau ke surga cuma satu, jalannya Allah dan jalannya Rasulullah. Kan banyak orang ngomong, walah kita apa-apalah banyak jalan menuju Roma. Iya, itu urusan donya. Sampai Jakarta lewat Cirebon kena, lewat Jogja kena, betul apa enggak? Tapi urusan agama kudu melu Rasulullah, gak oleh nang liya-liyane. Ini masalah agama, nek masalah donya mau sini mau ke alun-alun langsung lurus bisa, mau muter dulu ke utara juga bisa. Itu kalau urusan apa? Dunia. Kalau urusan akhirat kudu lempeng niru Rasulullah. Makanya dalil yang dipakai Allah cuma satu. Wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku. Tunggal, pakai bentuk tunggal. Itu menunjukkan harus satu. Ini adzan dulu apa diteruskan? Terus dulu, oke. Yang nomor berapa sekarang? 7. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Ah Ustadz, mosok sih Ustadz? Iya. Bagaimana penjelasannya? Begini. Orang kalau melakukan maksiat pasti ngerti kalau dirinya salah. Orang minuman khomer, orang habis berzina, nggak mungkin habis berzina. Alhamdulillah ya Allah, gak ada. Saat bejat-bejati menungso, saat bejat-bejati menungso juga atau api-api habis zina terus. Alhamdulillah ya Allah, syukron lah kayak. Gak ono. Soalnya dia ngerti nek dia itu salah. Betul apa enggak? Habis minuman keras, habis zina, tahu dirinya salah. Tapi dia ngelakoni bid'ah, gak rumongso salah. Bahkan rumongso oleh pahala. Makanya repot tobaté pelaku bid'ah itu. Nek wong maksiat gampang tobaté, soalnya dheweke rumangsa. Iya, aku salah. Dan dia tuh nggak ingin anaknya niru dia. Nek ana wong nglakoni maksiat, nglakoni mendem, nglakoni zina, ojo sampai anaknya niru dhek, betul enggak? Tapi nek nglakoni bid'ah, anaknya dijak. Ayo nak, Andi, ayo selamatan, lumayan oleh undangan. Paham maksudnya ya? Nah itu bahaya di situ itu. Apalagi kalau bid'ah fima yata'allaq anil umur al-aqdiyah. Apalagi kalau bid'ahnya dalam masalah akidah, lebih bahaya lagi. Oke ya. Kemudian yang nomor berapa sekarang? 8. Tidaklah satu sunnah tumbuh, mohon maaf saya ulangi, tidaklah bid'ah tumbuh kecuali sunnah akan mati. Tidaklah satu bid'ah tumbuh kecuali satu sunnah mati. Satu bid'ah muncul, satu sunnah mati. Zikir rame-rame hidup, mesti zikir sing pelan-pelan sing siri mati. Kalau selapanan muncul, akikone mati. Kalau selamatan muncul, takziah mati. Itu otomatis. Satu bid'ah muncul, satu sunnah mati. Ini diambil dari perkataan Abdullah bin Abbas. Perhatikan. Ma ya'ti 'alan nasi amun illa ahdatsu fihi bid'atan. Tidaklah akan datang kepada manusia 1 tahun kecuali manusia kecuali manusia membuat-buat bid'ah. Wa amatu fihi sunnah, dan mereka mematikan sunnah. Sampai tumbuh suburlah bid'ah dan musnahlah sunnah. Sampai-sampai, perhatikan. Sampai-sampai kalau ada, perhatikan. Sampai-sampai kalau ada orang di zaman ini tidak ikut melakukan bid'ah, maka orang-orang akan mengatakan
turikatis sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Bingung kan? Bingung enggak? Nek bingung ngomong, tak ulangi. Coba melu ngomong. Pada hari kiamat menjelang hari kiamat. Sekarang ini, akhir-akhir zaman ini, nanti sing sunnah diwara bid'ah, sing bid'ah diwara sunnah. Jelas? Wong cingkrang bid'ah ini. Itu ajaran Nabi. Nabi enggak pernah pakai pakaian di bawah mata kaki. Paham? Sing bener-bener dikira sesat, sing enggak bener dikira bener. Sing sunnah dikira bid'ah, sing bid'ah dikira sunnah. Sampai nanti tersebarlah bid'ah, sampai kalau ada satu orang enggak ikut bid'ah, maka orang-orang mengatakan turikatis sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Masih bingung. Sekarang kan ono Lamongan enggak tahu ya ono taga. Nduk Surabaya lho Pak, daerah Manuan, daerah sik wakeh sing jenenge sedekah bumi. Wakeh sedekah bumi. Nek ono wong gak elok, soalnya ngerti iki gak oleh. Mereka ngomong ini, syiar Islam wis ditinggal. Saiki ya wong sak kampung tahlilan kabeh, selamatan kabeh. Terus ono wong siji gak gelem melok selamatan. Meninggalkan syiar Islam. Kan ngono ya. Diulak-walik. Ya itu maksudnya, satu bid'ah muncul, satu sunnah apa? Mati. Terus apalagi? Nah, saya baru menjelaskan satu definisi bid'ah. Kedua apa tadi? Bahaya bid'ah. Mengapa bid'ah itu kok dilarang? Masalah bid'ah gak bisa satu pertemuan. Saya belum menjelaskan macam-macamnya bid'ah. Saya belum menjelaskan kenapa terjadi bid'ah. Kita gak bisa nambani kalau nggak tahu penyakitnya. Kita gak akan bisa memberikan solusi keluar dari bid'ah kalau nggak tahu apa? Kenapa kok terjadi bid'ah? Apa penyebabnya? Apa sekarang? Lalu sekarang ya doa waktu ini. Iki jam piro iki? Masih jam 7 ya? Oke. Jam 7 lebih 10 ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan. Oke, saya terangkan dengan cepat. Atau kita tuntaskan saja bid'ah hari ini. Ojo ditakoni, bisa terserah sampai ya kan ngono kan jawabannya. Sebab-sebab terjadi bid'ah, saya terangkan dengan cepat. Nanti bisa dipotong-potong ini ya Pak, videonya. Sebab-sebab terjadinya bid'ah. Yang pertama, yang paling inti. Sing paling inti, sing pertama. Apa itu? Al-jahlu. Apa jahlu artinya? Jahal, apa jahal? Bodoh, gak ngerti, gak gelem ngaji. Wis pokoknya nomor 1. Lapo kok wong kok ngelakoni sing ngono-ngono iku, siji soale gak gelem ngaji. Nek dhek ngaji ngerti kok. Nah, itu pertama nih. Apa penyebab terjadinya bid'ah? Penyimpangan-penyimpangan ini apa sebabnya? Yang paling inti satu, gak mau ngaji. Al-jahlu, kebodohan. Imam Ibnu Qayyim berkata, oh ini perkataan bagus, silakan ditulis ini. Imam Ibnu Qayyim mempunyai ungkapan yang luar biasa. Kata beliau, aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Seluruh kebaikan itu asal muasalnya dari ilmu. Kemudian kata beliau, wa aslu kulli syarr huwal jahlu wadzulmu. Dan asal muasal atau pondasi dari seluruh keburukan adalah kebodohan. Pokoknya ini ono keruwetan, pokoknya ini ono keelean-keelean, mesti sebab intinya adalah kebodohan. Pokoknya ilmu itu pondasi segala kebaikan dan kebodohan adalah pondasi dari seluruh kerusakan.
Seluruh kerusakan itu asal muasalnya dari kebodohan. Makanya ditulis para ulama, penyebab pertama itu al-jahlu, ketidakmengertian. Lah ngene iki ngeten nggih, ngapunten. Kalau saya jelaskan di sini itu jelas harus hitam putih-putih. Bid'ah yo bid'ah, syirik yo syirik, tapi sampai nek dakwah nang masyarakat yo tetep kudu lemah lembut. Paham? Tak sampai nondok ini jelas kan soal sampean iki wis ngaji kabeh, Pak. Nek aku ngaji nduk ngene wong sing pertama sing enggak ngerti-ngerti ya carane beda lagi. Nek sampean kan wis jogo ditoto wis tak anggap ngerti dadi ngajine kudu cetha. Nek kanggo wong awam ya kudu pelan-pelan sih dikasih. Paham nggih? Tapi sampean iki kene mulih ojo ngawur. Ku nang ono wong yasinan sampean antemi watu ya aja. Dudu iku maksudku ngajari sampean. Paham ya? Ya tapi sampean kudu ngerti iki boleh iki enggak boleh, tapi dakwah nang masyarakat tetep kudu sing hikmah, sing ngapik, ojo sampai malah menimbulkan kemadharatan. Paham nggih? Nah, tetep kalau sama masyarakat tetep santun, nek ana wong lara deloken. Sampeyan gak usah elok tahlilan, tapi nek ana wong mati sadurunge wong teko-teko dhisik, kayak ana dhuwit, kayak ana beras, gak ngira, seneng karo sampean meskipun gak elok acara iku. Aku gak elok acara sampean, tapi sampean tak kaya 1 juta ya apa? Wis kegelem. Intinya itu di situ. Sayangi hamba-hamba Allah, nek lara dengoken. Nek kurang, nek susah bantuan. Nek ana keluarga sing wafat, takziah. Gak ngira sampean dirasani, gak ngira. Nek kula niki monggo tahlil mboten saged kula, mboten saged, mboten tumut acara ngoten. Tapi ya tetep sambangi nek wong wis buyar kabeh ditekani, diwangi ngemit. Ngoten lho, Pak. Sampeyan duwe apa sampeyan marah-marah kei. Itu bisa disiasati. Jadi tetap kalau kita berdakwah sama masyarakat harus dengan cara yang apa? Lembut. Sampeyan jak ngaji nang Cik Rona, nang Namira, jak ngaji. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Seandainya ada satu orang dapat hidayah karena tanganmu itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah di zamannya Nabi adalah hartanya orang Arab yang paling mahal. Paham? Jangan ngaji anak-anakmu iku ojo sungkan. Bojomu jangan ngaji. Sampeyan nduk kene gak tak nyoblos aku. Opone dicoblos kok gak dadi apa-apa. Gak ngejak sampean elok organisasi. Enggak, kita ngejak uang nang Islam. Ngaji ngudono Islam wis gak ngedono sapa-sapa. Ngejak menungso memahami Islam. Wis iku tok. Gak embel-embel. Embel-embele ya wis Islam iku. Terus nomor kali. Sebab terjadinya apa? Al-ghulu fis sholihin. Pengkultusan terhadap orang soleh itu sumber masalah. Mengkultuskan orang soleh itu juga masalah. Wong soleh iku hormati, cintai, kebaikannya jalankan. Tapi ojo dikultusi. Datang ke kuburannya orang yang dianggap soleh, jaluk iki, jaluk ngono, jaluk iki. Ngalap berkah, tawasul yang tidak syar'i. Nah, perhatikan. Kenapa kok terjadi penyembahan terhadap berhala? Kenapa berhala itu kok disembah? Apakah sampeyan mengira berhala-berhala itu aslinya itu nggak ada orangnya? Ada orangnya. Sekarang saya tanya, tolong dijawab. Kalau sampeyan mengingat orang kafir jahiliyah punya berhala, siapa nama berhala itu? Berhalanya kafir jahiliyah yang sering Anda ketahui siapa? Lata dan Uzza. Siapa Lata itu? Jangan dikira Lata itu terus ujuk-ujuk patung. Lata itu ono wonge. Biyen wong sing dianggap soleh. Suka buat roti didum-dumno karo jemaah haji. Paham? Wonge soleh nalikane mati kuburane diencepi apa? Bebatuan terus disembah. Ono wonge ku biyen. Semua penyembahan-penyembahan itu sebab utama pengkultusan terhadap orang soleh.
Saya kasih contoh. Perhatikan. Penyembahan terhadap berhala di muka bumi terjadi pertama kali di zamannya Nabi Nuh. Jadi kesyirikan pertama kali terjadi di zamannya Nabi Nuh. Mana dalilnya? Coba bayangkan. Surat Nuh ayat 23. Itu asal muasal kenapa patung kok disembah. Kenapa patung kok disembah? Itu ada asal muasalnya. Surat Nuh ayat 23. Saya bacakan, perhatikan. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Ada berapa? 5. Menurut surat Nuh ayat 23, penyembahan terhadap berhala dimulai di zaman itu ada 5 berhala. Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Ada 5. Saya mau tanya, apakah Anda mengira bahwa 5 patung itu ujuk-ujuk patung? Enggak. Itu nama 5 orang soleh. Ada wali 5 di zamannya Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Coba cek surat Nuh ayat berapa tadi? 23. Ada 5 orang soleh. Namanya Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Ini orang soleh ini mati, Pak. Terus setan membisiki kaumnya Nabi Nuh. Ayo dirikan patung. Ojo disembah. Bukan gitu. Bukan disembah. Cuma sekedar apa? Mengenang, monumen, wong soleh tinggallah berkahi. Pertama nggak disembah. Terus wong sing gawe patung-patung iki mati. Ganti generasi berikutnya. Dibisiki setan lagi, sembah. Akhirnya disembah. Pertanyaan saya, berarti yang disembah itu patung apa dulu ada orangnya? Ada orangnya. Akibat apa tadi? Hulu, terlalu mengkultuskan orang soleh. Gitu loh maksudnya. Jelas ya? Itu nomor berapa itu? 2. Di antara dalilnya surat Nuh ayat berapa tadi? 23. Nomor 3. Penyebab terjadinya bid'ah adalah at-taqlidul a'ma wa ta'assub bil abah. Taklid buta dan fanatik dengan ajaran nenek moyang. Jelas? Sudah ditulis? Penyebab terjadinya bid'ah adalah taklid buta, wis pokoknya manut wis, ngono lho. Dan ikut dengan ajaran nenek moyang. Mana dalilnya? Catat surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti nenek moyang kami. Ayo ikuti, guys cukup. Mosok mbah buyutku biyen salah. Mosok wong biyen-biyen iku salah. Itu sudah dipakai oleh orang jahiliyah. Dalam surat apa tadi? Al-Baqarah 170. Saya mau tanya, siapakah pamannya Nabi yang mencintai Nabi, merawat Nabi, tapi mati dalam keadaan kafir? Sopo jenenge? Abu Thalib. Perhatikan. Ketika Abu Thalib sakit keras, didatangi Nabi, betul? Diajak masuk Islam. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebuah kalimat kalau engkau mau membacanya, mengucapkannya, aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk menolongmu paman. Ucapkan la ilaha illallah paman. Di situ ada Abu Jahal. Betul apa enggak? Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal memakai alasan yang membuat sekiranya Abu Thalib ini gak bisa masuk Islam. Apa? Apa kamu itu benci dengan ajaran bapakmu?
Masa bapakmu salah? Paham? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu itu benci dengan ajarannya Abdul Muthalib? Mosok kamu elok arek cilik iki, ponakanmu iki, tapi apamu gak kelok bapakmu? Berarti nenek moyang enggak ini? Nenek moyang. Bingung. Abu Thalib bingung. Lihat, hebatnya Abu Jahal. Hebat. Tapi blinger gitu loh. Abu Jahal menyesatkan Abu Thalib dari faktor nenek moyang. Bukan dari faktor ekonomi. Hei Abu Thalib, kalau kamu masuk Islam, masa kamu mau nanti apa kamu kan majikan, sayyid. Bagaimana nanti kalau kamu masuk Islam? Kalau sholat bareng Bilal, budak, itu kan dari sisi sosial. Gak dipakai sama Abu Jahal. Abu Jahal ngerti. Abu Thalib ini orang yang sangat mengagumkan nenek moyang. Paham? Makanya ketika didakwai ponakannya, ayo paman masuk Islam dikit lagi. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, aku akan membelamu pada hari kiamat paman. Langsung disamber sama Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu sendiri? Bingung. Abu Thalib bingung. Ikut Nabi apa ikut Abu Jahal? Ikut Abu Jahal. Diulangi Nabi, paman ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan, aku akan membelamu pada hari kiamat. Diulangi lagi sama Abu Jahal. Apakah kamu benci sama ajaran bapakmu sendiri Abdul Muthalib? Bingung. Akhirnya apa? Huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia meninggal dengan memegang ajaran bapaknya. Yaitu siapa? Abdul Muthalib. Mati, nangis Rasul, sedih ya paman, aku akan mendoakanmu terus paman, selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat dari langit, maka analin nabi, gak boleh seorang nabi dan orang beriman mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Karena apa tadi? Fanatik terhadap ajarannya. Dalilnya surat Al-Baqarah 170 dan kisahnya siapa? Abu Thalib. Nomor 4, at-tasyabbuh bil kufar, meniru-niru gayanya orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sapa wonge sing niru-niru wong niru-niru wong, barang siapa meniru-niru suatu kaum, maka dia akan bagian dari kaum itu. Wong non muslim ngerayakno Natal, dewek-dewek elok ngerayakno Natal. Wong kafir ngelaksanakno tahun baruan, kita elok tahun baruan. Iku latah. Wong kafir ngerayakno happy birthday to you. Ikut wong Islam. Ya ngono ku wong Islam elok-elok ngono ku iku. Perhatikan, Pak, perhatikan. Mahasiswa kami, ini sering saya ceritakan. Mahasiswa kami, Pak, Setai Ali bin Abi Thalib, itu biasanya kalau KKN sekarang di Lamongan Selatan, dulu di daerah Ngadirejo, daerah Tengger sana Pak, banyak orang Hindunya, betul ya? Sebelum mereka KKN kuliah kerja nyata, kita tugaskan mereka untuk memapping keadaan agamanya, bagaimana sosio masyarakatnya, bagaimana sosio keagamaannya, bagaimana ekonominya, gimana, harus di mapping supaya kita tahu untuk terjun ke sana itu apa yang perlu didata semuanya, ditulis semuanya. Di antara temuannya mahasiswa kami, perhatikan. Di antara temuannya mahasiswa kami, bahwa orang di sana Ngadirejo itu yang aslinya Hindu-Hindu itu kebanyakan lebih banyak masuk Islamnya daripada masuk Kristennya. Lebih banyak masuk Islamnya daripada masuk Nasraninya. Diteliti sama mahasiswa kita, interview, datang ke Pak RT, datang ke orang-orang. Pak, kenapa kok orang-orang sini tuh kok seneng masuk agama Islam daripada apa? Nasrani. Jawabannya apa? Begini, perhatikan. Jawabannya begini. Iya Mas ya. Kita ini kan agamanya, kita ini kan sering ada upacara ini, upacara itu, upacara ini, upacara itu. Kan Hindu kan banyak upacaranya kan. Ono meteng kudu ngene, ono nikah kudu ngene, kan wakeh ngono kuwi. Iku coba banter iki ya kawan. Ini seperti itu. Lah, masa kita disuruh masuk agama Nasrani? Masa ibadahnya cuma seminggu sekali? Gak cocok Mas. Nah terus jenengan lapo Pak kok milih Islam? Mirip. Soalnya mirip. Ono metengan, ono acara ngini, ono mati, ono acara ngini. Podo-do.
Cuma beda nih, iki versi. Kenapa yang saya ceritakan? Kenapa saya ceritakan? Berarti ada sebagian dari kultur masyarakat Islam ini adalah niru-niru peninggalan orang. Bisa dipahami maksud saya? Seperti itu. Dan itu sudah terjadi di zamannya Nabi. Waktu penaklukan Hunain itu, orang-orang Islam yang baru-baru masuk Islam melihat orang kafir punya pohon besar digunakan untuk nyentelkan apa? Pedang-pedang mereka. Wong Islam sing baru-baru masuk Islam ngomong, ya Rasulullah, tolong buatkan apa namanya? Pohon besar seperti mereka, ngalah berkah. Kata Nabi, inna sunan. Ini adalah tradisi orang-orang sebelum kalian yang kalian ingin apa? Mengikutinya. Jadi mengikuti orang kafir menyebabkan terjatuh pada apa tadi? Bid'ah. Itu nomor 4. Yang nomor 5. Al-amal bil hadisil maudhu. Mengamalkan hadis maudhu. Hadis maudhu gak ada dasarnya dipakai. Ya akhirnya jatuh ke bid'ah. Yang nomor 6. Taqdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal daripada dalil. Mendahulukan akal daripada apa? Dalil. Nah ini ya selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya masih ada beberapa sub penjelasan tentang bid'ah, tapi saya rasa kita anggap cukup sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Wa iyyakum. Semoga panjenengan semuanya. Orang tua saya sudah beberapa kali saya kasih tahu agar tidak mengikuti, agar mau mengikuti ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah. Juga saya kasih tahu tentang bahaya-bahaya bid'ah atau perbuatan yang tidak diamalkan oleh Nabi. Seperti yasinan malam Jumat, selamatan, dan yang lain-lain banyak di sini ya. Orang tua sudah tahu bahwa itu sebenarnya nggak ada tuntunan Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Mohon nasihatnya. Pertama, anak itu tidak boleh kurang ajar dengan orang tua. Mendakwai orang tua berbeda dengan mendakwai anak. Anak bisa dijewer, orang tua nggak bisa dijewer. Anak bisa dibentak, orang tua nggak boleh dibentak. Leres nomboten. Bawahan bisa dikasari, orang tua nggak bisa dikasari. Artinya di situ mendakwai orang tua itu butuh strategi khusus. Nggak boleh sang anak nungkuli wong tua, kudu gelek selek ning sore wong tua. Paham nggih? Makanya kalau sudah seperti itu sampaikan dengan cara yang lembut, sampaikan dengan cara yang baik, dan ingat kalau sama orang tua jangan terlalu memaksakan membaca semua dalil. Orang tuamu itu bukan orang ngerti. Paham? Tapi iringilah dalil-dalil yang sudah kamu sampaikan itu dengan akhlak yang mulia. Perhatikan omongan saya. Sampean wis ngaji, wis ngerti, sing wedok jilbabe tambah gede, tunjukkan bahwa kamu lebih sayang sama orang tua. Orang tuamu punya kora-kora banyak, ngerti kora-kora? Cucian banyak, bantu. Mbak-mbak wis ngaji, ngerti lah ya. Terus di enek teko iku wong tua nih banyak cucian, dicuciin. Kemudian lihat piring-piring banyak, ikut nyuciin. Orang tuanya kaget. Orang tuanya mikir loh, anakku ini ya semenjak jilbabnya besar kok tambah baik, kok tambah sayang sama aku. Dan kalau longgar-longgar, mas, mbak ngomong gini sama ibunya, bu kelihatannya ibu capek, saya pijet ibu. Itu manjurnya luar biasa itu. Lebih manjur daripada 1000 dalil. Iki ibune gak ngerti, gak apa, bu sampean niku ojo pakai jare, pakai cadar lho, tak tukokno cadar. Ya buyar. Pak sampean iki celana iki lho aja dawa-dawa diguntingi celanae bapak. Ya buyar. Orang tua iku kek ana akhlak sing apik, sing lembut, sayangi,
Ringankan bebannya. Biasanya selumun selamat, sekarang pamitan. Pak, Bu, saya berangkat, cium tangannya. Mudahkan urusannya orang tua. Cuci piring-piring yang berantakan itu, rapikan rumah. Itu orang tuamu tuh, wah itu luar biasa. Ya Allah, seandainya anakku ini gak bener, gak mungkin kok jadi baik kayak gini nih. Berarti ini ngaji ini bener iki. Nah, nek wis awakmu iso ngepek atine wong tuamu, gampang kok. Dalil gampang merasuk. Itu nggih. Jadi gitu sama wong tua gak iso dipaksakan kehendak mboten saged. Pokoknya sampean tinggal no, gak iso wong tua dikono iki. Sampean no sing lembut, ya, sampean barengi dengan akhlak yang mulia dan jangan lupa doakan orang tua. Terkadang orang tua itu berubah bukan karena dalil kita. Terkadang orang tua kita berubah karena doa kita. Jangan sepelekan apa? Doa. Jadi itu ya, jadi harus lemah lembut, harus sayang. Orang tua kita nggak boleh dibentak, orang tua kita itu punya keutamaan yang sangat luar biasa, harus disayangi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menunda sholat selama kajian berlangsung sedangkan amalan yang paling dicintai Allah adalah tepat waktu? Mohon penjelasannya. Sholat isya yang paling afdal dimundurkan. Karena kata Rasulullah hatta, ini atama, sampai benar-benar apa? Gelap. Sholat apa? Isya. Bahkan Nabi seandainya enggak memberatkan umatku, sebenarnya waktunya sholat isya di mana? Diakhirkan. Apalagi kalau ada hajat kajian tidak ada masalah. Itu sholat apa? Sholat isya. Ya, wallahu a'lam. Mana tadi? Ustaz, bagaimana dengan tuduhan pembagian 3 tauhid itu adalah pembagian yang bid'ah? Tidak. Pembagian tauhid menjadi tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid satunya apa? Rububiyah. Itu bukan bid'ah. Itu pembagian, namanya pembagian dengan metode istiqra'. Istiqra' itu apa Ustadz? Istiqra' itu para ulama melihat dalil dilihat, disimpulkan jadi 3. Kalau pembagian tauhid 3 ini dianggap bid'ah, berarti sama dengan haram, mubah, haram, wajib, mubah, sunnah, makruh, itu juga bid'ah nanti. Perhatikan, ada enggak dalil dari Al-Quran? Hukum itu ada 5. Halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Paham maksudnya ya? Ada enggak Al-Quran ngomong kayak gitu? Enggak ada. Ada enggak hadis Nabi mengatakan hukum itu ada 5? Wajib, ya, haram, terus apa? Sunnah, mubah, makruh. Misalnya kayak gitu, 5 lah pokoknya. Paham maksud saya? Itu juga enggak ada. Tapi apakah boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Itu dalilnya apa tadi? Istiqra'. Para ulama menggali semua dalil-dalil, dikumpulkan, ditentukan. Oh, ada 5 hukum itu. Kalau pembagian bid'ah uluhiyah, terus apa tadi? Uluhiyah asma wa sifat, itu seandainya dianggap bid'ah, maka sama sholat mu'akad, sholat mu'akad, itu juga bid'ah. Kalau itu dianggap bid'ah. Karena Nabi nggak pernah mengatakan sholat rawatib ada 2. Apa tadi? Apa? Mu'akad dan ada nggak Nabi ngomong kayak gitu? Gak ada. Tapi para ulama meneliti. Oh ini Rasulullah ngelakoni terus. Oh diarani apa? Mu'akad. Oh ini Nabi kadang meninggalkan, kadang tidak. Berarti ghair mu'akad. Penamaan seperti ini itu namanya istiqra'. Apa istiqra' itu? Para ulama melihat semua dalil, disimpulkan. Antum belajar tajwid. Nun sakina, nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah, ada berapa hukumnya? Ada idhar, ada idgham bihunna, idgham bilahunna, ada iklab, ada ikhfa. Betul enggak? Pertanyaan saya. Pernah enggak Nabi ngomong hukum nun sakina bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5, idhar, idgham bihunna, idgham bilahunna, iklab, ikhfa? Ya enggak ada. Tapi apakah boleh? Boleh, karena para ulama apa tadi? Meneliti, menjelaskan, oh ternyata ada 5. Jadi sekali lagi,
itu boleh. Kalau ini tidak bolehkan, maka banyak yang tidak boleh. Kemudian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, saya mau tanya tentang sholawat Allahul Kafi. Allahul Kafi. Karya Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana saya dengar beliau adalah wali Allah. Tidak diragukan lagi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama salaf, ulama soleh, orang soleh, tidak diragukan lagi. Insya Allah demikian, karya-karyanya bisa kita lihat, dan beliau madhabnya Hambali, bukan Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang soleh, tidak diragukan insya Allah. Beliau juga punya kitab-kitab yang bisa kita cerna bagaimana menjelaskan tauhid. Adapun sesuatu yang dinisbatkan kepada beliau itu adalah banyak yang salah, dan itu pengkultusan atas nama beliau. Kalau beliau tidak diragukan lagi, insya Allah termasuk para ulama yang soleh. Tapi kemudian mengkultuskannya. Saya ini Pak, bukan katanya orang, dengar sendiri. Waktu di Bogor ada orang ngobrol sama saya. Dia yang membuka diskusi. Terus ngomong, Syekh Abdul Qadir Jailani itu begini-begini. Saya katakan, oh Syekh Abdul Qadir itu memang ulama baik, tetapi kita nggak boleh mengkultuskannya. Kita cintai beliau, kitabnya ada, bisa kita baca, kita laksanakan wasiat beliau, tapi tidak dengan mengkultuskannya. Dia ngomong gini, loh, antum tadi sudah berwudu. Maksudnya gimana? Loh, antum tadi nyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, lo harus berwudu dulu. Bayangkan, baca Al-Quran pendapat yang roji, seandainya saya ini tidak dalam keadaan suci, terus saya baca Qul Wallahu Ahad, boleh enggak? Itu Al-Quran loh padahal. Saya enggak suci, terus saya ngomong Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh, itu nama Allah. Lah ini nama siapa? Lah itu namanya pengkultusan, enggak boleh. Adapun sholawat yang dinisbatkan kepada dia, mana dalilnya, mana riwayatnya kalau beliau menulis kayak gini. Buku beliau ada kok, bisa diteliti karyanya. Kalau mengikuti ulama itu ikut ajarannya. Wocon kitabe laksana no ajaran nih, ojo sing di mulia no, tapi ajaran ini gak di eloi. Paham maksudnya ini? Nah, ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya itu yang belum saya jelaskan. Panjang Mas, maka sengaja tadi saya berhentikan. Maka saya tadi kan ngomong ini panjang, nggak mungkin dijelaskan. Ya nanti insya Allah pada pertemuan akan datang akan saya jawab atau saya jelaskan tentang pembagian bid'ah. Terus ada nggak bid'ah hasanah? Karena menurut Imam Syafi'i bid'ah yang baik itu oleh. Menurut Imam Syafi'i bid'ah tapi baik itu boleh. Apakah memang benar Imam Syafi'i ngomong gitu? Benar, Imam Syafi'i memang ngomong ngono. Bid'ah iku ono sing apik, ono sing elek. Imam Syafi'i memang ngomong ngono. Bid'ah sing apik boleh, bid'ah sing jelek enggak boleh. Imam Syafi'i memang ngomong ngono. Tapi bagaimana kita memahami ucapannya Imam Syafi'i, itu pertemuan akan datang. Jangan absen nanti. Ya, panjang kalau di sini cerita. Waktunya panjang. Nanti saya jelaskan maksud perkataan Imam Syafi'i. Termasuk pembagian bid'ah itu ada yang idhofiyah, ada hak itu. Tahu, sabar sih. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Monggo. Jadi begini ya, bid'ah itu pun macam-macam. Ada bid'ah itu mukafirah yang bisa membuat pelakunya itu murtad. Ada bid'ah itu yang seperti maksiat. Macam-macam. Makanya sebenarnya panjang ceritanya. Jadi begini, meskipun wudunya sama, Mas, meskipun wudunya sama, masjidnya sama. Tapi kalau dia menyimpan akidah yang rusak, ya tetap gelap. Sholatnya nang masjid Jirona, diimami podo, bacaannya podo. Tapi dia senang nang dukun. Dia senang nang dukun. Dia senang kelakoni apa jenenge amalan-amalan kanuragan. Ya tengah wangi, peteng geni, ngelakoni iku, ya kena juga sama aja. Bisa dipahami nggih? Tapi kalau ada orang kemudian dia itu ada kesalahan-kesalahan ringan, contohnya
Gini. Jadi gini loh ya, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bid'ah orang yang senengane tawasulan nang kuburan dengan bid'ah orang yang suka salaman setelah sholat, beda enggak? Antum paham enggak maksud saya? Ada tingkatannya. Nah itu besok saya terangkan. Kok semua bid'ah itu derajatnya sama, paham? Bid'ahnya Syiah ya berbeda dengan bid'ah yang misalnya kunut subuh. Ada orang menganggap kunut subuh bid'ah. Kita sendiri kan selama ini menganggap kunut subuh bid'ah. Tetapi itu masalah khilafiyah mu'tabar. Imam Syafi'i berpendapat itu. Makanya ya kayak gini nih dibedakan. Bisa dipahami nggih? Seperti Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh. Ya kita tidak sama dengan Muhammadiyah kabeh kan gini kan. Ya ulama kan rata-rata Muhammadiyah. Sing ngaji ya wae kita nggak berbicarakan golongan ya, tapi intinya sing NU kunut, sing Muhammadiyah enggak kunut. Sing Muhammadiyah nganggep kunut itu enggak bener kan ngono kan nggih. Ya. Seperti itu kan masalah khilafiyah mu'tabar. Kita sebagai yang enggak kunut kita jelaskan sing roji enggak kunut. Tetapi masalah khilafiyah yang mu'tabar seperti ini enggak boleh kemudian kita menghajar orang, kemudian memboikot orang gara-gara kunut subuh. Itu permasalahan khilafiyah mu'tabar, kita terangkan yang roji yang mana, yang kuat yang mana, tetapi berbeda dengan hal-hal yang kita sebutkan di awal tadi. Jadi itu tadi makanya ada jenjang. Gak bisa kita menyamakan orang-orang yang mengadakan ritual ini, sedekah, bumi, selamatan. Sampai sekarang Pak, di Kediri itu masih ada loh Pak, kepala itu Pak, kepala apa? Kerbau dipotong, dialirkan ke sungai apa jenis? Berantas sampai detik ini Pak, bukan zaman dulu, detik ini. Dan itu resmi atas nama apa? Pemerintah dengan pakai label local wisdom. Apa local wisdom? Panganan apa local wisdom? Apa local wisdom? Kearifan lokal. Itu kan termasuk kemarin di Bojonegoro, tapi sekarang sudah nggak jadi lagi ya. Itu dibangkit-bangkitkan yang kuno-kuno sing biyen-biyen itu sedekah enggak oleh dilakoni. Jadi gitu Mas ya. Jadi semua itu ada tingkatannya. Bid'ah pun ada tingkatannya. Ada yang sampai mengeluarkan orang dari Islam seperti bid'ahnya Syiah, bid'ahnya itu. Ada yang sekedar kesalahan. Jadi itu beda-beda nanti kita jelaskan. Yang lain? Kalau itu sesembelihan yang diberikan dipersembahkan kepada selain Allah, mutlak haram tidak boleh. Contoh, orang pantai selatan nyembelih kerbau, kepalanya dilarung di pantai selatan untuk di Roro Kidul, betul? Terus badannya dimasak rame-rame, haram nggak boleh dimakan. Karena itu jelas-jelas penyembahan kepada selain Allah. Sampai paham nggak maksud saya? Masyarakat pantai selatan itu kan sering nyembelih apa? Kerbau, kepalanya dilarung di pantai selatan, badannya dibuat makan bareng-bareng, kan gitu kan? Dagingnya. Kalau itu jelas gak boleh, sedekah laut itu. Itu jelas bentuk penyembahan sesajen kepada selain Allah. Syirikan gak boleh dimakan. Kan ada ayatnya. Ya, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaihi. Jangan kamu makan daging yang disembelih bukan untuk Allah. Ada ayatnya tegas kalau masalah itu. Jadi pahami ke? Nah, itu jelas kalau kesyirikan gak ada ampun. Tapi kalau itu acara tahlilan itu nyembelihnya untuk Allah apa untuk si mayit? Untuk Allah. Ya Allah, saya niat untuk nyembelih ini saya bagikan ke orang-orang yang datang dongakno wong tuaku kan ngono kan? Bukan untuk si mayit, untuk Allah itu. Paham ya? Nah, di situ khilaf para ulama. Kalau saya pribadi terperinci. Kalau dengan makan itu mereka, gak gelem acara bukti ini, gelem panganane, ya aja diterima nek ngono kuwi iku. Nanti jadi justifikasi sampai dianggap membenarkan mereka. Paham nggih? Tapi kalau begini, aku wis ngerti sampeyan itu gak elok acara ngene iki. Gak apa-apa gak elok, aku wis ngerti sampeyan, tapi sampeyan tetep tak kei sampeyan tonggoku kok. Sampeyan paham gak maksudku iki? Sampeyan aja elok, aku wis ngerti awakmu iku wong Muhammadiyah, elok ngene-ngene iki. Tapi sampean tak kei. Paham gak? Lah ini untuk ngaramno itu saya pribadi itu takut. Itu soalnya pisang yo pisang Pak, sego yo sego Pak. Paham teman-teman? Ya meskipun ada ulama yang jelas nggak boleh. Kalau saya begini loh, ada orang mendem minum minuman keras sama judi beli kacang. Bagaimana hukumnya kacang ini?
kacangi tetap halal. Minumane sing haram. Acaranya gak bener. Tapi panganane ya namanya kacang tetap kacang. Dia apa? No, kata sama dikai kacangi wong kafir. Kacang tetap kacang. Nah, maksud saya, kalau kita dikasih nasi, saya gak berani untuk mengatakan haram itu. Kecuali kalau ada orang, perhatikan ya, nyembeli petik warna ireng. Ono syarat dukun kan, kudu disembeli jam 12 bengi, waktu nyembeli kau oleh ambekan misalnya. Nah, terus pitike iku mang dienggo sesajen nang grumbul. Ngerti grumbul sampean? Sampean wong kota soalnya wong desa kayak aku ngerti, grumbul-grumbul Sreben, ngene tempat sing jelma moro, jelma mati itu loh. Ngerti sampean? Jelma moro, jelma mati ku sapa wonge sing ngambah tanah iku pasti mati. Ono tanah angker ngono ku lho. Intine ngono lah. Ya, terus engko sesajen digawa nang tempat iku supaya sing bau reksa gak apa? Gak ngamuk. Terus sing ndele pitik panggang iku mule. Wah, ketepaan daripada mubadir kan gak boleh mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya kemubadiran temannya setan, daripada mubadir dimakan. Boleh gak? Haram gak boleh. Gak boleh pakai dalil tabdir apa kemubadiran karena dia disembelih bukan untuk Allah. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi. Jangan kamu makan sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah. Wa ma uhilla bi ghairillah, dan apa saja yang disembelih bukan untuk selain Allah, maka enggak boleh dimakan. Gitu Mas ya. Allahu a'lam. Jadi terperinci Mas. Yang kayak gimana? Kalau yang kayak sedekah bumi, sedekah langit, sedekah laut, ya itu ya enggak boleh. Mereka alasannya gini. Ini kenapa enggak boleh? Ini kan sedekah laut. Ngasih makan sama ikan-ikan. Sejak kapan iwak mangan apem itu loh, kapan? Iwak dikei jeruk, dikei. Ngono nggih napa mboten? Enggak. Itu ada maksudnya itu. Itu ajaran-ajaran lama itu. Biar enggak murka, Nyiloro Kidul enggak murka. Kalau misalnya bangun jembatan, kan gitu. Mboten ngoten niku. Bangun jembatan, gorok kerbau, kepalanya ditaruh di jembatan supaya jinnya enggak marah. Itu enggak boleh ngono iku. Itu harus diberantas, ya. Wallahu a'lam. Sampun dah. Kelihatannya sampean pengen sudah, cuma enggak enak kalau ngomong sudah begitu ya. Sampai di sini, insya Allah besok berarti kita jelaskan dikit lagi terus dilanjutkan, gitu ya. Masalah itu kan belum selesai tadi. Ini ngaji ki rada antep, jadi sampean kudu sabar. Ya, soalnya kan ngaji kitab begitu. Dia mau enggak mau jelasno ngene-ngene iki. Paham nggih? Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.